Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Dan tak lupa saya mengucapkan terima kasih atas respon Anda terhadap konten kami. Dan mohon maaf jika tidak semua komentar sempat kami berikan balasan. Sahabat-sahabatku sekalian, debat terbuka terkait nasab dan bedah kitab Kiai Imad di Banten sudah berlalu, tapi gaungnya, gemanya masih bertalu. Sebagian alhamdulillah memancarkan ilmu, walaupun di sisi lain juga mencipratkan serpihan residu. Ya, demikianlah dunia ini kadangkala hitam putih, plus minus. Dan beberapa hal yang diulas dalam debat terbuka itu juga sebagian telah dijawab oleh Kiai Haji Imad melalui tulisannya, seperti yang sebagian telah kami bahas edisi yang lalu ya. Di situ juga dipertanyakan mana dalilnya untuk mengecek nasab, kurang lebih seperti itu, dengan menggunakan sumber zezaman. Saya dalam hal ini ketika melihat nasab, adanya sambungan silsilah seorang kepada orang tuanya, ke kakeknya, ke atas, tentu itu adalah rangkaian dari sejarah. Maka ketika berbicara sejarah, keberadaan seseorang sambung sinambung ke atas, maka tentu dibutuhkan yang namanya sumber zezaman. Baik itu berupa manuskrip tulisan ataupun yang sifatnya semacam artefak yang nanti dikaitkan pula dengan penulisan-penulisan atau keterangan-keterangan. Karena peristiwa sejarah itu adalah peristiwa yang bisa diterima secara akal sehat, tapi kita tidak ada di masa itu. Terjadi perbedaan adalah hal wajar, tetapi sama-sama memiliki sumber zezaman. Kalau memang tidak ada yang zezaman, setidaknya yang mendekati pada zaman atau peristiwa itu terjadi. Kalau dalam hal ini kaitannya dengan Imam Ubaid atau Sayyid Ubaid yang kemudian disebut Abdullah, yang kemudian berubah menjadi Ubaidillah karena katanya ditasghir. Pada masa itu, apa rangkaian sejarahnya yang bersinambung? Kalau tidak ditemukan di masanya, setidaknya tahun terdekat lah kan ke sana ya. Mungkin ini sebagai gambaran saja kepada kita semua. Sekali lagi saya ulangi, adanya silsilah tentu melatar belakangi adanya sebuah peristiwa. Peristiwa yang melatar belakangi pada masa lalu itulah sejarah. Maka sumber semasa atau yang mendekati pada masa itu sangat diperlukan. Sebab tanpa itu semua orang akan bisa mengarang, jadi akan ada koridor-koridornya. Seperti itulah kurang lebih ya. Kemudian hal lain saudara-saudaraku sekalian, Kiai Haji Imaduddin walaupun dalam acara tersebut tidak hadir, beliau nampaknya juga telah mengirimkan pertanyaan. Setidaknya ada 3 pertanyaan yang saya ketahui untuk dijawab oleh forum. Dan beliau juga telah mengutus wakilnya. Yang dari 5 nampaknya hanya bersisa 3 yang bisa hadir ya. Karena yang 2 kayaknya katanya berhalangan. Nah, ketidakhadiran beliau tentu tidak lepas dari kritik. Karena memang yang menjadi objek pada saat itu adalah Kiai Haji Imaduddin. Hal yang wajar, tetapi yang membuat kami bertanya-tanya, bahkan geleng-geleng kepala, julukan atau lakop atau mungkin gelar dalam tanda petik atas Kiai Imad. Kalau kok Pak Alawi itu adalah kebilah, tolong Kiai Imad ngaji alfiah lagi yang benar. Bi anna nasaba Pak Alawi la tu'rafu, jangan la yu'rafu. Ya. Tolong yang benar dari lapatnya aja masih kaca kadut ini. Ini jadi mu'alif kadal ini. Mu'alif kadal. Mu'alif itu kalau zaman dulu biasanya diterjemahkan pengarang ya. Atau mungkin sekarang lebih tepatnya penulis kitab atau penulis buku. Itu mu'alif. Apa ia seorang seperti Kiai Imad yang telah banyak menulis kitab disebut mu'alif kadal? Kalau terjadi kekeliruan, barangkali salah ketik dan sebagainya, hal wajar, walaupun tentu ketika diterbitkan sebisa mungkin tidak ada kesalahan. Namun dalam hal ini ternyata kan Kiai Imad tidak salah. Yang menurut beliau dalam kalimat fi anna nasababa alawi la yu'rafu fi kutubil ansab, menurut beliau yang benar kan la tu'rafu, karena domir dari kata yu'rafu ini
kemungkinan oleh beliau dianggap ke Ba'alawi. Sementara Kiai Imad tentu arahnya kepada nasabah, maka sudah benar yu'rafu, dan ini sudah diakui seperti edisi yang lalu kami ulas. Dan menurut Kiai Qurtubi, Buya Qurtubi, beliau menyalahkan itu hanya sebagai sebuah strategi lah kurang lebih. Walaupun pendapat beliau mengatakan itu hanya mengetes kejelian dari wakil Kiai Imad, ada yang bilang itu cuma ngeles, atau mungkin kalau istilah Kiai Imad itu alasan apologetik, apologis. Di luar hal ini, sebelumnya Kiai Haji Imaduddin juga disebut sebagai orang yang telah ilmiah dari mana? Lu belajar di kandang kebo. Dari pernyataan setidaknya dua tokoh ini, dan sebelumnya juga ada ya yang jangkrik-jangkrik itu, kenapa sih beliau-beliau ini yang ditokohkan itu menggunakan peristilahan yang berkaitan dengan binatang? Setelah kandang kebo muncullah mu'alif kadal. Memang mau kebo, mau kadal, mau anjing sekalipun adalah makhluk Allah yang belum tentu kita lebih baik dari mereka. Tetapi secara umum kata-kata seperti itu menjadi kata makian yang tidak pantas tentunya. Ini ngapunten, saya bukan mengajari, tetapi kami tolong diajari untuk bersopan santun, tolong kami diajari untuk bertata krama di dalam sebuah debat, karena judulnya debat biasanya panas, tapi upayakanlah kalimat hati yang dingin dengan kalimat yang tertata, sekalipun keras tapi tepat pada sasaran, dengan tidak membawa-bawa sesuatu yang kemudian dihantamkan sesuatu itu, dan sesuatu itu dalam tataran umum tidak pantas disampaikan. Sekali lagi, mohon maaf, bukan ngajari, tapi tolong ajari kami untuk bertata krama. Dan tentu ini untuk semua, walaupun sepanjang saya menyimak ceramah Kiai Imad belum pernah nampaknya melontarkan kata-kata yang menggunakan metafor binatang atau sejenisnya. Tapi kalau beliau di dalam ceramahnya cukup keras atau mungkin tegas, ya kita semua tahu, dan itu adalah hak beliau sebagai performa di dalam menyampaikan urayanya di atas panggung. Walaupun saya secara pribadi lebih senang yang lebih santai dan mengena kepada sasaran. Nah, ini juga mengingatkan kita semua tentu kepada jargon revolusi akhlak, wa ma asbahadzalik lah. Lantas kemana? Lantas kemana? Dan apalagi kedua belah pihak tentu kan memiliki pendukung dan memiliki santri. Apakah dengan cara-cara yang seperti itu, dengan kata-kata yang tidak pantas itu, tidak akan dikhawatirkan menimbulkan gesekan di antara pengikutnya, bukan hanya kepada tokohnya? Lihatlah itu dampak positif negatifnya. Kalau terkait dengan diskursusnya silahkan, tetapi kata-kata yang menjadi bumbu dan kemudian juga menjadi residu dan merusak atmosfer persaudaraan kita, rasanya sebaiknya atau mungkin seharusnya hal itu tidak dipergunakan lagi. Demikian saudara-saudaraku sekalian, salah satu catatan dari debat di Banten, yang mudah-mudahan nanti kalau benar terjadi lagi debat atau pertemuan, mungkin kita menggunakan kata diskusi atau sidang ilmiah dalam karya Kiai Imad dengan cara-cara yang ilmiah pula, yang akademik pula. Sehingga dengan demikian insya Allah akan melahirkan sesuatu yang lebih bermanfaat buat kita, baik hari ini atau ke depan anak cucu kita. Saya ulangi lagi pernyataan dari seorang komentator di kolom komentar kami yang mengharapkan persoalan diskursus nasab ini bisa diselesaikan. Jangan sampai mewarisi persoalan-persoalan yang berisi pertikaian kepada anak kita. Anak cucu kita, kalau ini tidak selesai tentu akan mewarisi hal ini. Mudah-mudahan dan kita dukung pada arah kebaikan terkait dengan hal ini. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.